saya akan mempresentasikan tentang robot dalam kehidupan manusia. 7 kecanggihan teknologi di masa depan, salah satunya yaitu robot. Yang kedua, smartphone hologram. Yang ketiga, mobil terbang. Yang keempat, hoverboard. Yang kelima, smart card. Yang keenam, mesin pelipat baju. Yang ketujuh, wisata luar angkasa. Dari 7 kecanggihan teknologi di masa mendatang ini, kita sedikit banyaknya sudah ada melihatnya. Jadi secara khusus hari ini saya akan membahas tentang kecanggihan teknologi yang pertama tadi, yaitu robot. Pengertian robot. Robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik, baik dengan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu, kecerdasan buatan. Karena robot ini yang membuat adalah manusia. Fungsi robot. Robot digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, pekerjaan yang berulang dan kotor. Yang kedua, kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. Banyaknya perusahaan yang sudah menggunakan tenaga robot. Yang ketiga, penggunaan robot termasuk untuk pembersihan limbah beracun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambangan, pekerjaan cari dan tolong, dan untuk pencarian tambang. Fungsi terakhir juga, robot sekarang sudah mulai masuk di bidang hiburan, kemudian alat pembantu rumah tangga seperti penyedot debu dan pemotong rumput. Ini salah satu fungsi robot di antara 4-nya. Berikutnya, apa saja sih jenis robot? Robot memiliki berbagai macam konstruksi, di antaranya 1. Robot mobile, 2. Robot manipulator, 3. Robot humanoid, 4. Flying robot, 5. Robot berkaki, 6. Robot jaringan, 7. Robot animalia, 8. Robot medis. Ini masing-masing bisa kita lihat dengan cara membuka website. Berikutnya, secara langsung kita akan melihat bagaimana sih perkembangan dari robot itu sendiri, dan kita selaku manusia harus bisa mengikuti perkembangannya. Baik, mari kita saksikan bersama. At the Future Investment Initiative. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Namanya adalah Sophia, sebuah robot pertama di dunia nyata yang paling mirip dengan manusia. Bukan hanya karena bentuk kulit dan ekspresinya yang dibuat mirip dengan manusia, namun karena cara berpikirnya yang cerdas, yang seolah-olah menyamai tingkat kecerdasan manusia. Sophia mampu memberikan jawaban yang sempurna pada setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika Anda berpikir bahwa Sophia telah dibekali dengan jawaban yang beragam menjawab semua pertanyaan itu, maka Anda keliru, karena Sophia bisa memikirkan jawabannya sendiri, sehingga apapun persoalan yang Anda tanyakan kepadanya, Sophia bisa menjawab dengan sangat sempurna. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you're a human? Jika Anda pernah menonton film fiksi ilmiah, di mana para robot melakukan pemberontakan kepada manusia dan mengacaukan dunia, maka boleh jadi di masa depan hal itu bukan lagi sekedar fantasi, dan Sophia adalah awal dari segalanya. Apakah ini berlebihan? Tentu saja tidak. Berikut adalah fakta yang harus Anda pahami. Sophia adalah sebuah robot humanoid yang dikembangkan dengan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence, atau yang juga sering disingkat dengan AI. Apa itu AI? AI adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran itu guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem kecerdasan semacam ini diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Dan celakanya, teknologi semacam ini telah diadaptasi dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi, dan hasilnya
sangat luar biasa. What you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Baru saja, Anda telah melihat bagaimana Google menunjukkan cara kerja AI yang mereka terapkan ke dalam sebuah sistem bernama Google Duplex. Dengan AI, Google Duplex bisa berinteraksi dengan manusia untuk membantu seseorang menelpon manusia. Tentu, hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa dan akan sangat membantu pekerjaan manusia di masa depan. Namun, seiring kemajuan dan pencapaian itu, bukankah manusia itu sendiri harus membayar harga yang sangat mahal? World Economic Forum memprediksi akan ada 75 juta pekerjaan yang hilang dan digantikan oleh teknologi pada tahun 2022 mendatang. Itu artinya, Anda tidak hanya bersaing dengan sesama sumber daya manusia, tetapi juga dengan teknologi yang semakin berkembang. Dan tentu saja, itu akan menjadi momen yang sangat mengerikan. Ketika nasib jutaan manusia terlunta-lunta karena pengangguran, belum lagi lapangan pekerjaan yang penuh sesak dengan para pendaftar di luar kapasitas permintaan, para perusahaan besar justru akan lebih tertarik untuk mempekerjakan robot dengan sistem kecerdasan buatan. Sebab robot-robot itu memiliki kemampuan kerja pada batas yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Mereka dapat bekerja secara full-time, tanpa letih dan error, tanpa cuti dan hari libur. Robot juga tidak memerlukan asuransi kesehatan dan lain-lain yang umumnya menjadi beban tambahan bagi suatu perusahaan. Dengan robot-robot itu, sebuah perusahaan cukup mengeluarkan satu kali modal, lalu mengoperasikannya untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Sangat simpel dan tanpa risiko kesalahan. Dan cara ini sudah diterapkan oleh Amazon Go, sebuah toko kelontong masa depan yang sama sekali tidak membutuhkan pada kasir. Amazon Go telah mengubah wajah industri retail sekaligus menjadi percontohan dari wajah industri di masa depan. Sebelum belanja di Amazon Go, pembeli hanya cukup mengunduh aplikasi di ponselnya masing-masing. Aplikasi itu juga terhubung dengan kartu kredit pengguna, sehingga setiap barang yang akan dibeli ditagih langsung ke akun aplikasi mereka, tanpa struktur belanja dan tentu saja tanpa antrian di meja kasir. Pertanyaannya, dengan sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang semakin mendekati sempurna ini, lalu di mana peran manusia 5 tahun ke depan setelah hari ini? Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut menyaksikan. Inilah dilema kita selaku manusia harus siap dengan perkembangan teknologi, apapun bentuknya. Mudah-mudahan kita selaku manusia bisa mengikuti terus dan bisa bertahan. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing materi kepada kalian semuanya tentang guru yang tidak bisa digantikan oleh robot. Jadi yang pertama, nantinya kita akan membahas mengenai robot akan mengambil alih dunia. Kemudian yang kedua, akan tergantikan oleh robot. Kemudian yang ketiga, alasan guru tidak bisa digantikan oleh robot. Dan yang keempat, teknologi hanya pengubah kebiasaan. Langsung saja kita mulai materi kita yang pertama. Materi kita yang pertama adalah robot akan mengubah dunia. Kenapa di sini saya buat menjadi pertanyaan? Karena apakah betul nantinya ke depannya robot itu akan mengubah dunia? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai robot yang akan mengubah dunia, kita ketahui terlebih dahulu apa sih kecerdasan buatan itu, atau yang biasa kita menyebut dengan artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah kemampuan suatu mesin untuk menyamai atau menstimulasi kecerdasan manusia. Jadi kecerdasan buatan ini
dibuat oleh manusia yang mana nantinya akan memiliki tujuan tertentu. Nah, AI ini dia dibekali dengan bank data. Jadi bank data itu terdapat di dalam si robot ini, yang nantinya bank data itulah yang akan menggerakkan robot tersebut untuk mencapai tujuan apa yang telah ditetapkan oleh sang pembuat robot tersebut. Nah, di gambar ini ada beberapa pekerjaan yang bersifat fisik yang sudah digantikan oleh robot. Yang pertama adalah pekerja bangunan. Nah, di gambar yang pertama di sebelah kiri terlihat bahwa ada robot yang membantu pekerjaan manusia, yang mana dia membantu pekerjaan manusia dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung. Kemudian pada gambar yang kedua adalah ada robot yang menjadi pegawai restoran. Nah, ini sangat memudahkan pekerjaan manusia dalam melakukan pelayanan di sebuah restoran. Dan gambar yang ketiga adalah robot menggantikan pekerjaan manusia di sebuah pabrik. Dengan kita melihat ketiga gambar ini, bahwa sudah sangat jelas robot akan sangat membantu pekerjaan manusia di masa kini. Bagaimana nantinya ke depannya robot ini akan mengambil alih dunia, karena pada masa sekarang saja sudah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan oleh robot. Ketiga foto ini hanya sedikit contoh kecil yang saya ambil dari internet, bahwa pekerjaan yang bersifat fisik itu sudah bisa digantikan oleh robot yang akan sangat membantu dalam proses pekerjaan manusia. Setelah kita mengetahui robot yang akan mengambil alih dunia, lantas apakah bisa guru tergantikan oleh robot? Jawabannya adalah tidak. Apa yang kurang dari guru? Kalau dari segi pengetahuan, mungkin robot guru lebih menang daripada robot manusia. Yang kurang adalah emosional. Emosional yang seperti apa? Selanjutnya akan kita bahas. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa guru itu tidak tergantikan oleh robot. Yang pertama adalah psikopedagogik. Nah, pola komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran yang disajikan oleh guru adalah sebuah pola komunikasi yang humanis karena komunikasi antara manusia dengan manusia. Jadi kalau dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara manusia dengan robot, yang mana sudah jelas bahwa robot itu adalah buatan manusia, nantinya tidak akan ada pola komunikasi antara guru dengan robot tersebut, yang mana pola komunikasi ini akan sangat diperlukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pedagogik moral. Guru sebagai pendidik juga bertugas untuk mewarisi nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan hidup untuk menjadi pegangan para siswa dalam menjalani hidupnya di kemudian hari. Nah, betul sekali bahwa robot itu tidak akan bisa menanamkan karakter-karakter yang baik yang akan diperoleh oleh siswa nantinya setelah melakukan proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran itu tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga akan menanamkan karakter-karakter yang baik kepada peserta didik, agar nantinya peserta didik itu mempunyai karakter-karakter atau akhlak-akhlak yang baik untuk masa depan peserta didik tersebut. Jadi kalau misalkan dalam proses pembelajaran peserta didik itu berhadapan dengan robot, akan sangat jelas sekali bahwa robot tersebut tidak akan bisa menanamkan karakter-karakter yang baik kepada peserta didik tersebut. Dan yang ketiga adalah kedekatan emosional. Dalam hal proses belajar mengajar, perlu yang namanya kedekatan emosional untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran. Jadi, guru itu tidak hanya sebagai pengajar ataupun mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi guru juga harus sebagai psikolog. Karena nantinya apa yang dibutuhkan peserta didik itu tidak hanya tentang pengetahuan ataupun tentang ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi juga nantinya harus ada kedekatan emosional antara guru dengan peserta. Harus ada ketulusan dari peserta didik dengan gurunya, pun sebaliknya, agar proses mentransfer ilmu dari guru kepada peserta didik tersebut akan berjalan dengan lancar.
Kemudian selanjutnya, guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Guru itu dituntut untuk bisa mendidik siswa agar memiliki keterampilan serta karakter yang baik. Jadi sudah sangat jelas sekali, sudah sering kita bahas berkali-kali bahwa guru itu tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik siswa. Kemudian, kreativitas guru itu tidak tergantikan. Teknologi hanya bisa dioperasikan berdasarkan settingan operator, namun tidak bisa menumbuhkan kreativitas sendiri. Sangat jelas, karena teknologi itu dibuat oleh manusia. Jadi kalau teknologi itu tidak dirubah oleh manusia tersebut, maka teknologi tersebut ya hanya sebegitu-begitu aja, berbeda dengan manusia. Manusia akan terus tumbuh, manusia akan terus berkembang, yang nantinya akan menumbuhkan kreativitas dalam diri manusia itu sendiri. Dalam diri guru akan tumbuh kreativitas-kreativitas yang nantinya akan berdampak kepada peserta didik yang guru tersebut ajar. Jadi yang terakhir adalah teknologi hanya pengubah kebiasaan. Nah, apa maksudnya? Selanjutnya adalah teknologi hanya pengubah kebiasaan. Maksudnya di sini adalah bahwa penerapan teknologi dalam proses belajar mengajar, yaitu mengubah cara mengajar, mengubah cara berinteraksi dengan siswa, dan mengubah harapan yang mengajar dan mengubah harapan yang pengajar miliki untuk siswa. Jadi teknologi itu tidak bisa menggantikan guru. Teknologi hanya bisa membantu guru dalam mengubah cara mengajarnya, kemudian mengubah cara berinteraksi dengan siswa, dan mengubah harapan yang pelajar miliki untuk siswa. Kemudian yang kedua, karena teknologi memiliki kemampuan terbatas berupa pemecahan masalah yang rasional, ketika ada hal yang irasional, manusia lebih unggul dalam menyelesaikan masalah. Nah, sekian video dari saya tentang guru yang tidak tergantikan oleh robot. Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Jayanti. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Peran dan Kompetensi Guru dalam Mengembangkan Kepemimpinan Siswa atau Student Leadership di Era Digital. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikatakan bahwa guru dalam pendidikan adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam arti, tugas guru tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tapi juga mentransfer nilai-nilai. Guru harus mampu menjadi agent of change atau agen perubahan yang mencetak generasi yang kelak dapat merubah peradaban menjadi lebih baik dari satu masa ke masa lainnya. Besarnya peran guru serta tanggung jawab seorang guru tidaklah dapat digantikan oleh mesin atau robot. Meskipun di saat ini kita berada di era digital di mana hampir semua aspek kehidupan dapat berbasis teknologi. Keberhasilan dalam proses pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman, perubahan perilaku, perubahan paradigma, serta semakin terasanya jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik. Hasil evaluasi pembelajaran yang berupa deretan angka dan nilai saat ini bukanlah menjadi satu-satunya tolak ukur keberhasilan dalam dunia pendidikan. Karena jika nilai di atas tersebut kita jadikan satu-satunya tujuan yang akan dicapai, maka kita akan mencetak manusia-manusia seperti robot yang semua terpaku pada angka tanpa ada keluasan. Marilah kita saksikan video berikut. Materi yang saya berikan adalah mengenai leadership. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya ingin memberikan dasar pemikiran kepada mereka semua
bahwa setiap orang adalah pemimpin. Jadi tidak perlu bagi mereka untuk merasa khawatir atau merasa minder bahwa mereka adalah seorang pemimpin, mereka adalah seorang bawahan ataupun seorang musuh. Mereka harus yakin bahwa mereka adalah seorang pemimpin untuk mengorganisir apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka harus melakukan sesuatu, di mana mereka sekarang berada, harus berbuat seperti apa. Seperti itu adalah salah satu tugas dari seorang pemimpin, itu mengorganisasikan apa yang harus mereka perbuat. Dari video tersebut dapat kita simpulkan ada jiwa kepemimpinan muncul dari rasa percaya diri. Student leadership atau kepemimpinan siswa merupakan salah satu tuntunan diri yang dapat membentuk peserta didik lebih percaya diri, mampu mengembangkan bakat, serta menjadi suatu sarana untuk memberikan kesempatan bagi siswa tersebut untuk mengembangkan keseimbangan, kesabaran, dan penghargaan diri. Untuk itu diperlukan pola pendidikan dan pembelajaran yang tepat untuk tujuan tersebut, dan tentunya guru sebagai pendidik harus menjadi role model yang baik dan memiliki kompetensi unggul serta mampu berkreativitas dalam menyajikan pembelajaran. Seperti menurut Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa kompetensi adalah hal utama di dalam dunia pendidikan, diikuti berbagai keterampilan yang tidak sebatas hal teknis saja atau kognitif saja, tetapi juga keterampilan lunak seperti empati, kreativitas, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan berkolaborasi, dan lebih penting lagi kemampuan dan kemauan untuk terus belajar dan berkarya. Peran guru secara utuh sebagai pendidik tidak dapat digantikan sepenuhnya dengan kecanggihan teknologi, karena sentuhan seorang guru kepada peserta didik adalah sentuhan kasih sayang yang khas yang tidak dapat diberikan oleh atau didapatkan dari robot tersebut. Untuk menyiapkan para guru menghadapi perkembangan zaman yang terus berkembang, menurut Abdul Latif, seorang pakar pendidikan, setidaknya beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pada revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama, kompetensi pertama, guru harus melakukan penilaian secara komprehensif. Yang kedua, guru harus memiliki kompetensi abad 21. Yang ketiga, guru harus menyiapkan pembelajaran sesuai kebutuhan dan passion siswa. Yang pertama, kompetensi guru harus mampu melakukan penilaian secara komprehensif. Hal ini dimaksudkan bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya tidak selalu pada aspek kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga mencangkup aspek keterampilan dan sikap di luar penilaian aspek pengetahuan tadi. Keberhasilan bukan pada nilai tinggi yang mereka raih, tetapi keberhasilan ada pada kemampuan mereka di dalam menyampaikan informasi dengan cara yang baik sesuai dengan keunggulan mereka masing-masing. Dan jika hal ini dipupuk dan terus dikemas dengan baik, maka jiwa-jiwa pemimpin akan lahir, dan pemimpin yang berani mengemukakan pendapat secara terbuka dan terarah. Kompetensi yang kedua adalah guru harus memiliki kompetensi abad 21. Ada 3 aspek penting dalam kompetensi abad 21 ini. Yang pertama adalah karakter. Karakter adalah hal yang sangat penting. Seorang pendidik, pemimpin di masa depan haruslah pemimpin yang berkarakter unggul, di mana karakter unggul ini mencakup 2 hal, yaitu karakter akhlak yang meliputi kejujuran, sopan santun, amanah, dan bertakwa, serta karakter kinerja yang meliputi bekerja keras, bertanggung jawab, dan gigih. Aspek yang kedua adalah keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru masa kini untuk menghadapi peserta didik abad 21 antara lain kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang mana keterampilan-keterampilan tersebut penting dimiliki oleh guru masa kini agar proses pendidikan berlangsung mampu menghantarkan dan mendorong para peserta didik untuk menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan perubahan zaman. Yang selanjutnya, aspek yang ketiga adalah literasi. Guru harus melek dalam berbagai bidang. Kemampuan literasi dasar ini menjadi modal bagi para guru masa kini untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif. Karena apa?
Jika guru pembelajarannya monoton dan hanya berpaku pada satu metode saja, maka siswa tidak akan berkembang dan siswa tersebut akan merasa bosan pada pembelajaran tersebut. Kompetensi yang ketiga adalah guru mampu menyajikan pembelajaran sesuai kebutuhan dan passion siswa. Berbagai sumber belajar dapat digunakan oleh seorang guru untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Tidak terbatas pada ruang kelas saja, siswa dapat memanfaatkan banyak hal untuk mendapatkan informasi, dan kreativitas seorang siswa harus terus dilatih. Seorang pakar pendidikan menyebutkan bahwa learn is most effective when it's fun, di mana belajar akan menjadi efektif jika disajikan secara menyenangkan dan menjadi lebih bermakna ketika seluruh aspek dalam diri peserta didik dilibatkan dan seluruh panca indera ikut berpartisipasi dalam kegiatan menyenangkan tersebut. Dan hal tersebut akan berakibat pada peserta didik menjadi lebih siap dalam menghadapi perkembangan zaman dan memiliki jiwa kepemimpinan yang matang dan menjadi manusia yang bermanfaat. Dengan adanya sinergi antara kurikulum, kompetensi, dan peran guru serta suasana pembelajaran tersebut, maka akan menciptakan iklim pendidikan yang baik, terarah, dan menyenangkan, dan tentunya hal ini akan menghasilkan generasi-generasi milenial yang berjiwa pemimpin, inovatif, dan kreatif. Sekian persentase dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anggi Pratama. Baiklah, kali ini kita akan membahas masalah kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 dikatakan tenaga pendidik atau guru merupakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, merupakan seorang pendidik profesional. Di dalam isi Undang-Undang Guru dan Dosen, seorang pendidik atau guru diharapkan di dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan perilaku harus memiliki kompetensi. Hal ini sebaiknya diterapkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai seorang pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen, pasal 1 ayat 10 dipaparkan bahwa kompetensi adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan, keahlian, ataupun sifat yang harus dipunyai, diperdalam, dan dikendalikan oleh setiap orang tenaga pendidik untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik profesional. Baiklah, dalam kompetensi seorang guru ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Mari yang pertama, kita ke kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengevaluasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, kompetensi kepribadian dari seorang guru merupakan modal dasar bagi yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Baiklah, selanjutnya kompetensi profesional. Menurut para ahli pendidikan, sebuah pekerjaan dikatakan profesi jika dilakukan untuk mencari nafkah sekaligus melakukan dengan tingkat keahlian yang tinggi. Sementara kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi, menjalankan kerjasama, dan berinteraksi secara efektif dan efisien, baik itu dengan anak didik, sesama pendidik, orang tua atau wali, maupun dengan masyarakat sekitar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Anggi Pratama, mohon maaf kalau kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.